manis besar. Rafael Elohim Shaddai Jireh Adonai semanis pesara, semanis pesara, semanis pesara, semanis pesara, semanis pesara. Amin. Benar Tuhan, Engkau selalu dalam hatiku, Engkau penyembuh Tuhan, Engkau Allah yang penyembuh Tuhan, Engkau Jehovah selalu mencukupi segala kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin Tuhan bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Berikan hati kami Tuhan selalu bersuka di dalam-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan lagu Ku Masuk Gerbangnya. Ku masuk gerbangnya. Di gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh haleluya, masih semangat. Haleluya, kita nyanyikan lagi. Ada satu sobatku yang setia. Siapa? Namanya Yesus. Yuk. Ada satu sobatku yang setia, karena Dia tinggalkan. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani.
Yes, benar Tuhan. Tak pernah Dia tinggalkan diri. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya siapa saudara? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji Tuhan ya, kita mempunyai sahabat yaitu Yesus. Silakan duduk. Oh Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin, benar Bapa. Daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu. Yes, benar Bapak. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin, benar Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu,
suatu hari di pelataranmu, amin. Daripada 1000 hari di tempat lain memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Satu hal yang kami minta, kami mau selalu Tuhan berada di hadirat-Mu. Haleluya. Ajar kami Bapa selalu mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau selalu memuji-Mu, kami mau selalu senangkan-Mu. Ajar kami Tuhan selalu di dekat-Mu. Haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Sikaralabo, sikananarana, sekedederalobo. Otekenera, okakara sokora tekenoloroma. Ora tekerererererorobo. Tekenarano, rororomo seke. Sakanarala, sakananakore tekero baba. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kasih setia-Mu, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami membalasnya? Dengan memuji-Mu dan menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu dekat lagi kepadamu ya Bapa. Ajar kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau harapan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami. Untuk kesempatan hari ini Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati kami ya Bapa. Dan kami dapat berbuah-buah di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur, terima kasih. Amin. Beberapa hari yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, saya ada ketemu satu orang. Dia pengungsian dari murni dari seberang sana. Dan saya juga nggak kenal siapa dia. Tiba-tiba ada orang telepon saya, Bu Seli bisa tolong
ketemu sama orang ini nggak di mana rumahnya, saya juga nggak tahu. Dia cuman kasih saya nomor telepon orang itu dan saya belum pernah ketemu sama sekali dengan orang itu seperti apa. Saya cuman tanya sama Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa? Saya bilang gitu. Tuhan cuman bilang satu hal, ini saatnya anak-anak Tuhan harus bisa membawa jiwa-jiwa ke hadapannya. Karena hati Tuhan di sana saat ini, dan akhir zaman itu kita sudah lihat kan semua gejala-gejala akhir zaman itu sudah ada pada kita saat ini, dan banyak juga perusahaan-perusahaan saat ini juga banyak yang tutup atau segala macam, dan juga banyak anak-anak angkatannya anak saya, anak Cimari atau anak Ciang itu mengalami kegoncangan segala macam. Itu kita sebagai orang tua harus bisa memanage mereka untuk selalu ada di tracknya Tuhan. Karena banyak sekarang godaan-godaan, atau lagi dengan komputer saat ini, pengetahuan melalui teknologi AI itu yang mengubah. Saya coba searching di AI itu banyak firman Tuhan yang dibolak-balikan, kebenaran dijadikan kesalahan semua, yang nggak mungkin menjadi mungkin buat dia gitu. Banyak juga sekarang di AI itu yang menggunakan AI untuk memberitakan Injil kebenaran, dan di situ pas saya dikirim salah satu teman saya, Tuhan cuma bilang, bicara sama saya, Tuhan ini saya buka enggak? Tuhan bilang kamu jangan buka, karena itu bertentangan dengan ayat firman Tuhan yang di Alkitab. Karena emang ternyata saya tanya sama anak saya yang emang jago di komputer, saya tanya, Mama jangan sembarangan buka AI, karena di AI itu banyak yang nggak benernya daripada benernya. Jadi buat ibu-ibu yang angkatan kita saat ini nih, tolong jangan sembarangan buka-buka AI gitu. Karena kebanyakan dari mereka itu nggak bener semua, banyak dibolak-balikan. Nah, saya di situ tahu dengan dari anak saya dapat belajar di situ. Oh ya oke, saya bilang gitu. Nah, saat saya ketemu orang ini namanya Ali, Muhammad Ali namanya. Bahasa Indonesia bisa. Saya ditelepon sama temen, dan saya juga bilang, teman saya juga bilang, Sel bisa tolong nggak? Tolong apa? Saya bilang gitu. Ini ada satu jiwa. Dia udah saya pernah bawa satu kali ke gereja. Cuman dia kayaknya kurang gimana gitu. Oke lah, saya bilang gitu. Alamatnya di mana? Dia sendiri juga bilang alamat cuma di sini aja. Ya udah saya bilang, saya minta nomor teleponnya aja deh. Dia kasih nomor teleponnya. Gak begitu teman saya kasih, apakah saya langsung pergi? Enggak. Saya nanya lagi sama Tuhan, Tuhan ini bener, saya bilang gitu. Saya mesti ketemu orang ini. Terkadang hati kita sama mulut pikiran kita tuh berbeda. Tuhan suruh apa, kadang-kadang kita masih mikir 2-3 kali. Aduh Tuhan, kita masih banyak nego sama Tuhan. Jujur kita masih banyak nego, karena kita masih banyak mikirin dagingnya kita. Sebenarnya kan Tuhan gak mau mikirin daging itu gitu. Daging itu membuat kita kebinasaan atau segala macam. Akhirnya dengan beberapa kali teman saya telepon, saya bilang iya, saya bilang gitu. Saya mantapkan hati saya. Oke deh, saya bilang gitu. Saya doa sama Tuhan, Tuhan ini benar. Tuhan bilang jangan banyak alasan. Sekarang kamu temuin dia, karena itu jiwa murni. Bukan dari gereja satu dipindahin ke gereja lain. Ini murni. Tuhan mau jiwa yang murni. Bukan jiwa yang dari satu gereja satu pindah ke gereja lain. Tuhan gak mau seperti itu. Karena setiap gereja itu mempunyai domba-domba yang sendiri-sendiri. Terkadang kan sekarang, saya cuma diingatkan Tuhan saat ini banyak gereja-gereja baru berdiri hanya mencomot sana, comot sini, comot situ. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan cuma mau, saya mau jiwa yang benar-benar nol, yang bisa dibentuk sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak pendeta, tapi kehendak Tuhan. Gak enak dibentuk sama Tuhan itu. Hati ini kadang-kadang berontak. Saya ngalamin sama suami saya, berontak hati saya saat dibentuk Tuhan. Ngegosor, ngelensor. Cimari sama Cieser tahu kondisi kami seperti apa. Gak punya duit, ngalamin, gak punya uang 1 sen pun, gak ngalamin. Kami ngalamin saat kami mau dibentuk Tuhan. Semua apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, saat kita sehati sepakat dengan Tuhan, Tuhan sediakan kok. Tuhan gak pernah bohong dengan janjinya. Tapi kadang kita suka gak betah gitu, suka maunya tuh instan gitu. Ayo dong Tuhan, sekarang ini gue mesti bayar sekolah, mesti bayar rumah kontrakan, mesti bayar ini, bayar itu. Kami ngalamin. Tapi saat kami berserah sama Tuhan, gak tahu pertolongan itu datang dari mana aja. Tuhan sediakan gitu loh.
Termasuk juga dimana kenapa kami sampai di Serpong saat ini, itu karena Tuhan lempar kami ke Serpong. Nggak mau, kami nyaman di sini. Disinilah rumah kami nyaman di tempat kami saat ini gitu, di Citra sini. Saya sama anak-anak besar di Citra, di sini semua anak-anak juga nggak mau. Tapi Tuhan lempar kami ke Serpong, yang kami sendiri juga nggak tahu tempatnya di mana. Ternyata setelah kami sampai di Serpong, apa tempatnya? Di tempat itu kamu harus berdiri karena tempat itu Tuhan akan pakai menjadi revival Tuhan. Nggak enak. Semuanya sepi. Cimaria, CS sudah pernah ke sana. Roni Tini sudah pernah. Sepi. Angko pernah. Sepi di sana, nggak ada. Apapun yang dijual itu nggak pernah laku di sana karena sepinya. Akhirnya tutup semuanya. Tuhan cuma duduk suruh kami duduk berdiri cuma untuk memuji dan menyembah. Nggak enak. Hati ini nggak berontak. Sejujurnya kami berontak karena apa? Kami orang, apalagi suami saya Pak Condro suka bekerja, tiba-tiba di situ semua ditutup semua, pintu ditutup semua sama Tuhan. Tuhan cuma suruh duduk manis, diam, muji dia, menyembah dia. Nggak enak. Karena apa? Sementara muji mbah perut belum makan. Ini kampung tengah berontak minta makan. Tapi apa? Kami harus lalui. Kami harus bersyukur. Karena apa? Dengan bersyukurnya kita, Tuhan lihat hati kita saat itu. Nah, termasuk dengan jiwa ini, saat kami, oke Tuhan, saya serahkan semuanya, apapun itu saya nggak mau tahu lagi. Di mana tempatnya hanya Tuhan. Modal kami cuma Google Map sama nomor handphonenya aja. Dan orangnya juga kami belum tahu. Temanku juga nggak ngirimin fotonya, abal-abalan aja gitu. Ya sudah, terima dengan yakin dan percaya, minta Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Disinilah kita harus melekat selalu dengan yang namanya Roh Kudus. Selalu bertanya sama Roh Kudus. Apa sih hari ini harus kami lakukan Tuhan? Sejujurnya sampai hari ini kami tuh suka nanya untuk pakai baju aja nih. Saya suka nanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini mau ke Cimaria, mau pakai baju apa? Saya bilang gitu. Saya dari Bekasi balik lagi ke GWR karena di GWR ada acara tadi Tony Mulya, baru itu jam 2 selesai. Saya langsung beres-beres segala. Saya mesti ke sini lagi. Saya ingat saya mesti punya tanggung jawab juga di sini sama Cimaria, sama Cieser karena saya sudah mengucapkan oke. Saat pemimpin kita bilang harus lakukan, kita nggak bisa nolak, nggak bisa tawar-tawar ya. Teman-teman semua kalau Cimaria, Cieser bilang, coba Hangko besok bawa firman kesaksian. Aduh Cimaria saya nggak bisa, itu udah nggak boleh sekarang zamannya. Oke, saya siap. Gimana caranya? Serahkan semua sama Roh Kudus. Pasti Roh Kudus bisa mampukan kita kok. Begitu jadi dengan ini. Saat kami bilang oke Tuhan, kami kerjakan, kami lakukan. Sementara dia itu sudah beberapa kali diinjili sama teman, sama pendeta, dia nggak mau. Dia no. Dia bilang saya nggak percaya. Dia bilang gitu. Tapi saat kami ketemu dia, ketemu juga kaget, saya orangnya siapa, di mana. Sebelum puji Tuhannya saya kan nggak sendiri, sama Pak Condro datang ke sana. Saya kalau buat ketemu orang, apalagi pria, saya selalu membawa suami saya karena kita juga nggak boleh untuk menginjili pria. Kalau kita wanita harus membawa pria lagi, suami minimal harus kita bawa suami kita. Jangan juga suami orang yang kita bawa, tapi suami kita sendiri untuk nemanin. Saya bawa Pak Condro saat itu. Saya bilang tolong saya, bantu saya. Saya ada jiwa ini, nggak tahu kenapa Tuhan taruh saya di hati saya. Jadi tolong, saya bilang itu. Ya, saat itu saya sama Pak Condro ke sana, ke dormitory di BSD situ yang tempatnya banyak sekali yang banyak sekali itu lahannya Tuhan, itu ladang banget, itu pengungsian di sana semua, itu dari Afghanistan, di situ semua. Saya baru tahu di situ saat itu. Wow, Tuhan bilang kamu baru percaya? Iya, saya ampun Tuhan. Kamu ambil satu orang ini, dia yang akan meradiasi semuanya saat itu. Nah, saat kami ketemu dia bercerita, ya kita kan mesti denger dia dulu segala macam, gimana dia dari Afghanistan, bahasa Indonesianya juga belum lancar sekali ya, campur baur lah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya terserah lah, itulah yang penting. Saya bilang cuman Roh Kudus tolong saya untuk bisa berbicara dengan dia. Saat kami berbicara, nggak tahu, suami saya cuma bilang gini, suami saya simple, udah dengar ceritanya, udah ya Pak ya, udah bilang gitu, udah boleh saya bicara, boleh.
Bapak mau kenal sama Tuhan kami Yesus, mau ikutin saya. Saat itu juga langsung diinjili sama Pak Sondro. Bapak ikutin ucapan saya, sebutin nama Bapak, apa yang saya ucapi Bapak ikutin ya. Iya. Dia mau gitu loh. Terus setelah diucapin saya Ali Muhammad Ali gini-gini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya dituntun sama suamiku, tapi dia bisa dengan lantangnya dia bisa ketemu seperti itu. Saat itu dia tanya, setelah ini saya mesti apa? Dia bilang gitu, saya mau belajar lebih dalam lagi untuk mengenal yang namanya Yesus. Itu seperti apa? Nanti Bapak, kita akan kontek-kontekan aja ya Pak ya sama saya. Tapi setelah Bapak belajar ini, Bapak akan saya baptis. Itu kemarin dia tanya lagi, kapan saya harus dibaptis? Dan ini ternyata setelah ada satu temannya lagi, namanya Habib. Dia juga mau. Ini saatnya, waktunya Tuhan untuk anak-anaknya Tuhan bergerak, nggak usah lihat kondisi kita, ekonomi kita, apapun itu. Tuhan bisa pakai kita semua untuk jiwa-jiwa di luar sana. Saat kita mau ikutin maunya Tuhan, hatinya Tuhan itu, kalau kita bisa mengenal hatinya Tuhan, kita akan nangis. Seperti apa sih hatinya Tuhan itu sama jiwa-jiwa di luar sana. Ini sangat Tuhan itu sangat mengasihi jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal kasih-Nya. Nah, kita yang sudah mengenal kasih Tuhan saat ini, mau nggak sih kita menyalurkan kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita saat ini untuk bisa menerima jiwa-jiwa di luar sana, siapapun itu orangnya. Kita nggak usah lihat derajat mereka, status mereka, golongan mereka, kaum mereka, suku mereka, kita nggak lihat, karena Tuhan sendiri juga nggak ada perbandingan seperti itu dalam hidup kita. Itu aja kesaksian saya. Selamatkan, masih ada 10 orang lagi di situ yang harus kami injili gitu. Ini ada satu lagi yang mau kami injili. Mohon dukungan doanya, karena kalau kami sendiri, kalau bukan Roh Kudus, kami juga nggak sanggup untuk lakukan semuanya itu gitu. Jadi saya kembali ke firman Tuhan saat ini. Saya cuma dapat tadi dikasih sama Roh Kudus. Jagalah hati dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita, pikiran kita, mulut kita itu sebenarnya selaras. Apa yang mulut kita ucapkan itu sebenarnya dari hati dan pikiran kita saat ini. Saat kita mengatakan tidak, tidaklah yang terjadi dalam pikiran kita, nggak mampulah kita. Tapi saat kita mengatakan sesuatu hal yang positif, yang keluar dari mulut kita firman Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan stop untuk berkata-kata yang negatif, karena perkataan negatif itu bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu memberikan perkataan yang damai, sejahtera, sukacita. Itu yang akan membawa kita, karakter kita yang akan dibentuk sama Tuhan itu emang nggak enak. Tapi Tuhan, apa kita dibentuk sama Tuhan serupa dan segambar dengan Bapa. Bapak kita itu karakternya luar biasa. Nah, sekarang saat kita mau pulang ke surga, apakah karakter kita sudah seperti Yesus? Apakah kita masih ada kemarahan, kebencian, tidak mengampuni, perkataan ucapan kotor yang sia-sia yang keluar dari mulut kita? Apakah kita masih seperti itu saat ini? Waktunya sekarang kita untuk melepaskan semua pengampunan kita. Saya nggak tahu di sini ada persoalan apa atau segala macam. Lepaskanlah penampunan ibu-ibu, bapak-bapak saat ini. Emang nggak enak, tapi itulah yang Tuhan mau, mengampuni. Seperti Tuhan bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah dipancar kehidupan. Saat kita bersukacita, hati kita bersukacita, mulut kita bersukacita, pikiran kita bersukacita, semuanya itu akan terpancar kehidupan kita. Enggak ada anak Tuhan itu yang mukanya cemedut-cemedut, ngeliat, aduh gimana ya hari ini gue belum makan, tuh nggak ada lagi ya. Hari ini walaupun kita belum melihat
berkat yang Tuhan berikan, tapi perkatakan, Tuhan terima kasih, berkatnya sudah saya terima. Walaupun kenyataannya kita belum lihat loh ya. Tapi perkatakan, coba belajar perkatakan hal-hal yang positif mulai hari ini. Gak ada lagi bilang anak gua bodoh, udah gak ada. Bilang sebodoh apapun anak itu tidak pernah bodoh. Tuhan tidak pernah menciptakan seorang anak yang bodoh. Tapi kita sebagai orang tua, berkatalah yang baik untuk anak-anak. Bagaimana? Oh, kamu walaupun anaknya nilai jelek, udah bilang bagus, puji Tuhan nilai kamu dapat segini. Besok nilai kamu ditingkatkan lagi ya nak ya. Itu yang saya alami. Karena apa, saat nilai anak saya 3, 4, 5, 2, 1, waktu saya belum bertobat, perkataannya, segala macam keluar. Wah, masa kalah sama teman kamu ini bla 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 bla. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Tapi setelah saya bertobat, saya dibimbing sama gembala sidang saya buang semua perkataan itu, saya memberikan perkataan yang baik. Walaupun nilai cuma naik 1 angka, 2 angka, 3 angka, gak apa-apa. Tapi puji Tuhan, saat kita berkata seperti itu, dia punya kepercayaan diri untuk lebih lagi, dan akhirnya dia bisa menyelesaikan kuliahnya dengan cum laude. Itu kan sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan itu, yang nilainya waktu SD 3, 4, 2, 5, 1 paling tinggi itu 5 deh nilainya tuh, itu udah paling tinggi tuh. Tapi setelah kita berkata yang baik, semua yang baik, seperti Filipi 4 berapa gitu, berkatakan semua yang baik, semua yang sedap didengar telinga, semua itu pikirkanlah itu. Jadi kita berpikir yang baik-baik saat ini. Jangan berpikir yang negatif. Walaupun kondisi ekonomi saat ini, dunia saat ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Tapi kita tahu Tuhan Yesus selalu pegang kita. Tuhan Yesus selalu memegang kendali hidup kita saat ini. Jangan khawatir, jangan takut, jangan merasa, aduh saya tidak mampu ya. Itu kayaknya bukan dari Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus itu selalu memberikan damai sejahtera, sukacita, semangat untuk bangkit, untuk bergairah, untuk melakukan apa ya Tuhan hari ini yang Tuhan mau berikan buat saya sampai hari ini. Apa ya Tuhan, apalagi Tuhan, apalagi kalau kita mengatakan, apalagi Tuhan harus saya lakukan untuk jiwa-jiwa di luar sana. Ya itu sih, apalagi untuk pas agape ini, pasukan akhir zaman, namanya pasukan akhir zaman itu gak ecek-ecek loh teman-teman, itu nama yang luar biasa loh. Bagaimana menjadi seorang pasukan akhir zaman yang siap sedia saat Tuhan suruh panggil kamu ke sana untuk ketemuin orang itu. Sedangkan kita, aduh Tuhan mata ngantuk, duit gak ada buat isi bensin. Itu bukan pasukan loh ya. Sedikit-sedikit ditegur ngambek, sedikit-sedikit ditegur ngambek, kabur, keluar dari grup. Itu bukan seorang pasukan. Cek hati kita lagi saat ini. Benarkah kita seorang pasukan yang benar-benar yang Tuhan mau? Cek kembali, cek kita hati kita. Ditegur sedikit, ditegur itu bukan karena dibenci loh ya. Tuhan negur kita juga bukan Tuhan benci, tapi karena Tuhan sayang sama kita. Buat apa? Tuhan gak mau anak-anaknya itu nanti gak bisa berkumpul bersama dia di perjamuan akhir. Gimana mau bisa berkumpul sama dia kalau ditegur sedikit ngambek, keluar grup, gak mau baca Alkitab, keluar masalah sedikit, keluar grup, gak baca Alkitab. Alkitab itu bukan buat saya, bukan buat Cimaria, bukan buat CSR, tapi buat pribadi, lepas pribadi. Karena apa? Alkitab itulah yang akan menuntun kita, yang akan merubah sifat kita, karakter kita yang jelek. Dengan baca Alkitab itu yang akan merubah semuanya. Bukan Cimaria yang merubah, bukan CSR yang merubah, tapi saat kita bersekutu dengan Tuhan, saat kita baca Alkitab, Roh Kudus itu sendiri akan merubah hati kita, pikiran kita, perkaan kita. Gak enak teman-teman. Bete, apalagi tiap hari mesti laporan, ya kan? Laporan, kalau belum laporan, ini laporan kemana? Apalagi mulut yang namanya Sally, belum tentu, bentar lagi, berkoar-koar. Laporan. Saya nganggap kalian semua di sini sudah pada dewasa rohani semua, jadi nggak perlu ditegur lagi untuk laporan baca Alkitab. Balik kesadaran sendiri, kembali kesadaran sendiri untuk baca Alkitab ataupun gimana. Karena apa? Ini Tuhan baru bicara sama saya nih. Tuhan bilang, bagaimana kalian bisa jadi pasukan akhir zaman sedangkan iman kalian belum sepenuhnya percaya kepada aku, sedangkan kalian aja baca Alkitab masih setengah-setengah.
Untuk 3 pasal 1 hari aja kalian masih uring-uringan. Masih protes 3 kebanyakan. Saya pertama kali bertobat disuruh baca Alkitab sama Roh Kudus berapa? 10 pasal. Gak ngerti. Tapi Tuhan bilang, kamu baca, ngerti gak ngerti kamu baca. Saya belajar taat. Tapi dampaknya buat saya orangnya egois, sombong sebelum saya bertobat. Apa sih yang gak saya lakukan? Tapi dengan saya baca Alkitab semuanya terhilang semua. Suami saya Pak Condro tuh kasar semua. Apa-apa main hajar. Saya dihajar sama dia udah berapa ratus kali tuh. Tapi saat dia bertobat, saat dia baca Alkitab, itu yang merubah semuanya. Dia lebih sabar banget sekarang sama anak-anak juga. Sabar, nggak pernah mukulin anak sama sekali. Tapi waktu dia belum bertobat, belum pernah kan ditendang di mall di eskalator. Saya ngalamin ditendang di eskalator di mall Central Park. Saya inget banget. Belum ditendang di apartemen. Puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama saya. Saya ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus, bukan karena siapa-siapa, Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk bisa memberi kesaksian. Saksinya Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu amat sangat baik. Cuman kadang-kadang kitanya, Tuhan gak pernah salah. Yang salah itu kita. Koreksi diri masing-masing, kita yang salah. Apa sih yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Tuhan 2000 tahun yang lalu nebus kita di kayu salib. Dihina, dimaki, diludahin, dipukul. Buat kita loh. Tapi apa yang sudah kita beri buat Tuhan sampai hari ini? Belum ada apa-apanya. Segening kuku juga gak ada. Setetes pun juga belum. Saya juga bilang, Tuhan, saya belum bisa kasih Tuhan apa-apa. Sedikit pun, setetes pun belum. Apalagi yang seperti yang Tuhan lakukan saat ini. Berani gak kita lakukan seperti yang Tuhan lakukan? Menyalibkan dirinya untuk kita? Belum. Jujur belum. Kita masih mikirin diri kita, keluarga kita, anak kita. Anak gua mau sekolah besok, belum makan, belum ini, belum bayaran ini, belum, kita masih mikirin diri kita. Saat kita dalam kondisi terjepit seperti itu, Tuhan bilang serahkan uangmu sama orang itu. Mau nggak kita? Gak mau, masih mikir. Kami ngalami. Kamu pergi ke Paku Haji, ada ibu-ibu hamil, uang cuma 100.000. Suruh serahin ke sana. Nanti kami pulang gimana Tuhan, beli bensin motor. Tuhan bilang serahkan, kami masih nego. Belikan sembako masih nego, gak mau. Tapi Tuhan bilang sekali lagi, kamu gak mau. Lihat, saya datang ke tempatnya, ke rumahnya. Saya lihat dia belum bayar kontrakan 3 bulan, lagi hamil 8 bulan. Udah 3 hari gak makan, nyengsek saya disuruh nangis. Saya belum percaya. Apa sih, masa sih itu jangan dia memanfaatkan situasi gitu loh. Ternyata enggak. Saya belum percaya kalau saya belum lihat sendiri. Saya lihat sendiri kondisinya seperti itu. Anaknya belum makan, lagi hamil 8 bulan, suaminya nggak tahu kemana. Jiwa loh ini. Saat itu kami injili dia langsung uang yang ada sisa sama kami itu kami belikan sembako. Mepet bensin, mepet strip merah. Tapi kami bisa pulang tuh sampai Citra, puji Tuhan, bensin gak habis, gak tahu gimana caranya. Kami bisa makan, bisa kami makan. Waktunya teman-teman saat ini jangan mengandalkan siapapun, belajarlah mengandalkan Tuhan hidup kita saat ini. Apa sih yang kita punya untuk kita berikan sama Tuhan? Gak ada. Cuman jiwa-jiwa. Nanti saat kita pulang ke sorga, Tuhan tanya, berapa mobil kamu? Enggak. Berapa deposito kamu? Enggak. Tuhan gak pernah nanya. Tuhan cuma tanya, berapa jiwa yang sudah engkau berikan buat aku, nak? Itu. Beberapa hari ini Tuhan nangis, saya didatangin Tuhan nangis sejadi-jadinya. Saya cuma tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan kok datang dengan hati yang sedih, dengan nangis. Saya bingung, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tuhan bilang, tolong selamatkan jiwa-jiwa. Cuman itu,
tapi dia nangisnya luar biasa. Saya nggak pernah lihat Tuhan nangis seperti itu. Sama dengan kayak waktu demo kemarin juga Tuhan sudah perlihatkan sama saya. Tapi saya bilang, masa sih ada demo sih Tuhan, gak mungkin ada demo. Saya bilang gitu, biarin aja deh. Saya bilang, doakan. Saat kita disuruh doakan, apapun itu, udahlah belajar taat deh. Jangan kayak saya kemarin suruh doakan, males. Dampaknya apa? Demo. Aku udah ngomong sama pacar saya, doa yuk, buat apaan? Buat itu, katanya mau demo. Gak ada demo, udah tenang aja. Demo, aku bilang, gak ada. Tuhan ngomong sama gue, demo, aku bilang gitu. Bener, besoknya demo kan. Itu aja kami masih nggak mau denger loh suaranya Tuhan, suara Tuhan ngomong apa kami nggak denger loh, bukan nggak denger tapi nggak dilakuin. Akhirnya apa? Bablasan gini tuh. Coba kita doa minimalkan tidak terjadi hal yang luar biasa seperti itu. Ini pasukan sudah lama Ici Maria, udah berapa tahun Pak Ici Maria? Ya, Tuhan bilang sudah berapa lama nih pasukan? Gimana dengan teman-teman yang sudah bergabung dengan pasukan ini? Siap nggak jadi pasukan yang on position? Setiap saat Tuhan pakai, setiap saat Tuhan suruh pergi penginjil, sanggup nggak? Mampu nggak? Jagalah hati kita, teman-teman, jaga hati. Karena dari hati itu terpancar. Mulut, pikiran, hati itu selaras. Pikiran gue, aduh males dah. Akhirnya dari kita nih, dari hati juga bilang, apain pergi ke sana? Itu buang semua intimidasi iblis. Kebas-kebas semua yang bukan dari Tuhan. Karena akhir zaman ini udah waktunya udah kita pilih juga untuk nonton YouTube ya. Karena banyak pengajaran yang sekarang ini yang gak baik. Kalau mau buka, tanyalah dulu sama Roh Kudus, ini boleh nonton gak? Gitu. Kalau nggak boleh ya sudah, jangan coba-coba buka. AI, apalagi sekarang banyak banget itu AI. Jangan berhati-hatilah untuk main medsos sekarang ini juga. Kadang-kadang AI bisa membuat sesuatu yang nggak terjadi dibikinnya terjadi. Dia gambar lah itu banjir segala macem. Tanya-tanya dong sama anak saya, kok ini bener nggak sih kok? Mama jangan buka sembarangan, itu AI. Jadi AI itu banyak bikin kita bingung antara iya dan enggak tuh hampir beti sama dia. Jadi teman-teman, itu aja yang sharing bisa saya sampaikan. Pasukan akhir zaman apa sih motonya? Siap, gerak, terobos. Bener nggak terobos? Sekarang kita sudah mengalami terobosan belum? Terobosan itu dalam segala bidang ya, bukan keuangan aja, tapi dari karakter kita. Kita sudah terobos belum karakter kita yang masih bayi? Udah terobos belum masih karakter kita yang masih mau dimongong sama pemimpin, sedikit-dikit ngambek, sedikit-dikit keluar grup? Itu udah diterobos belum karakter seperti itu? Sedikit-dikit bikin status yang enggak bener, itu sudah terobos belum? Buang status, marah sama orang jangan taruh di status, malu-maluin Tuhan Yesus nanti. Tuhan Yesus bilang, aduh anak gua ngapain nih taruh status seperti ini? Buang semuanya, jangan. Belajarlah sekarang berserah sama Tuhan, berikan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bicara sama mereka. Karena apa? Waktunya. Tuhan bilang, Tuhan pernah lakukan hal yang besar, tapi Tuhan mau kita lebih besar melakukan perkara yang sudah Dia lakukan. Kita minta Tuhan untuk selidiki hati kita saat ini. Berurusan pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang berbicara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Maha tahu
ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat hati Tuhan, apakah sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati kami ya Bapa. Engkau yang menilai hati kami saat ini Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengenal isi hati-Mu lagi. Tolong ya Roh Kudus. Sejujurnya kami gak mampu ya Bapak. Tolong ya Tuhan. Selidiki hati kami, selidiki hati anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk bisa mengerti hati-Mu ya Tuhan. Kiarana makasanda karana yasuru maya sada kiarana yase karana maya sada karana yase dekena maya sada nah maya sada karana yase Bapak kiarana yasada maya sada buku maya sada kiarana yasada kurana yasada kiarana maya sada yasada maya sada. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami Bapa. Ampuni Tuhan. Engkau amat sangat baik dalam hidup kami. Apa yang sudah kami lakukan terhadap-Mu. Ampuni kami kalau kami masih menyalibkan hidup-Mu. Ampuni kami karena kedagingan kami ya Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Aku tetap setia. Bangkit berdiri saudara. Orabaya sekerere, bangkit berdiri kita sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ya Rabaya sikara bara terus arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya Rabaya kuraba sendere mengalir Roh Kudus, ada aliran baru dari surga turun. Saudara menangkap urapan baru, kekuatan baru, sukacita baru, pengharapan baru, ada mujizat baru, ada kesembuhan, ada kekuatan roh, ada berkat-berkat rohani, ada berkat-berkat jasmani, sampai keuangan Tuhan bukakan, Tuhan sediakan. Kita ambil dalam hadirat Tuhan. Tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi yang miskin di antara kita, tidak ada lagi yang sakit-sakitan, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi keputusasaan. Terus sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Saudara berdoa. Yang belum kenal berdua doa. Yang belum kenal laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Urabaya Sikaralabaya, salurkan doamu, salurkan urapanmu. Dia bakatakur robos sekerere sikarabatakur robos sendere harabaya se hikarababa. Tuhan, lawat kami. Pada saat kami saling mendoakan, ada kekuatan roh terjadi, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Pada saat kami saling mendoakan, ada hadirat Tuhan tercurah di hidup kami. Terus Roh Kudus mengalir Roh Kudus. Mengalirlah.
urapi kami Tuhan. Jesus. Lawatanmu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat demi mujizat yang nyata. Ada kekuatan roh, ada jawaban setiap doa. Tidak ada yang lemah lagi, tidak ada yang kekurangan lagi. Kelimpahan bangsa-bangsa datang menghampiri kehidupan kami. Ada pembalikan keadaan, ada pemulihan demi pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, kekuatan Roh-Mu nyata, keajaiban-Mu nyata. Oh Rabaya mengalir Roh Kudus, jamah sampai kedalaman, jamah sampai kedalaman Tuhan, jamah sampai kedalaman. Disitulah ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekalipun engkau masuk dalam didikan Tuhan, masuk dalam pengujian Tuhan, engkau akan timbul menjadi emas-emas yang dimurnikan. Semua hati yang jahat bertobat, semua pikiran-pikiran najis kotor dikuduskan, disucikan lewat perapian, lewat masalah-masalah hidup. Kami boleh menang, bahkan lebih daripada pemenang. Oh Yesus, kami tahu Tuhan, hidup kami akan berubah. Ada satu perubahan besar yang kau kerjakan dari dalam memancar keluar, bukan dari luar, tapi dari dalam kedalaman roh kami. Ada satu pemulihan, ada satu perombakan demi perombakan, ada banyak pertobatan demi pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Saudara bangkit berdiri, kita naikkan pujian, melayani. Ini totalkan sendiri ya, di atas kepala, cepat dengan ya. Bapa, di dalam minyak pengurapan ini mengurapi setiap kami. Totalkan terus ya, masing-masing terus, masing-masing ya. Cepat ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di dahi ya. Anaknya kasih Uci, anaknya kasih dalam nama Yesus. Biar mengalami minyak pengurapan ini mengalir, ada aliran-aliran Roh Kudus. Saudara mungkin banyak beban, banyak pikiran, banyak hal yang saudara tidak mampu. Tapi percayalah, pada saat Rohnya bekerja, ada kebebasan, ada kelepasan. Terus totalkan di dahi saudara masing-masing. Urabas syekara Bapak, kita naikkan melayani. Melayani lebih sungguh. Nyanyikan dengan segenap hati. Melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
Sungguh saudara totolkan di dahi saudara atau di atas kepala saudara. Ikutin doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku orang yang diberkati Tuhan. Aku orang yang diurapi Tuhan. Aku dipilih Tuhan, disucikan, dikuduskan. Aku dimerdekakan. Darah Yesus, tubuh Yesus tercurah bagiku, sehingga semua dosa-dosaku dicabut, sehingga aku hidup benar, hidup kudus, mengalir pengurapan Roh Kudus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Roh, jiwa, tubuhku kuat, sehat, sempurna sampai kedatangan Yesus Kristus. Semua pikiran negatif aku cabut dalam nama Yesus. Oleh si telinga, dalam nama Yesus, telingaku mendengar suara Tuhan. Oleh si matanya, dalam nama Yesus, mataku terbuka melihat masa-masa depan bersama Tuhan. Dan tangan ini adalah tangan yang diberkati Tuhan. Apa saja yang aku perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus, lutut ini dalam nama Yesus, kuat dalam nama Yesus untuk menjadi penopang, menjadi pendoa dalam keluarga sampai ke kaki dalam nama Yesus. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau kuasai sepenuh-penuhnya roh, jiwa, tubuhku. Tidak ada buka celah sedikit pun akan dosa dan iblis. Kami tutup rapat semuanya celah-celah iblis dalam nama Yesus. Kami buka selebar-lebarnya kuasa Tuhan berkarya dalam hidup kami. Hidup kami semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin diberkati Tuhan. Kelimpahan bangsa-bangsa datang dalam kehidupan kami, datang dalam keluarga kami, datang dalam usaha pekerjaan kami, sampai rekening-rekening kami penuh di dalam nama Yesus. Bila kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, kami bisa memberi, menabur untuk jiwa-jiwa, untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya tangan kami di atas, saatnya tangan kami penuh, saatnya tangan kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Bersama Pas Agape ini, Tuhan ingatkan saya, adakan perjamuan kudus, adakan juga pengurapan. Karena kita memang jarang ketemu, paling sebulan sekali. Karena saya keliling, saudara bisa bergerak ya, seperti Bu Shelly bergerak penginjilan, bergerak, aku rindu keliling komplek untuk doa, ya kan? Untuk jiwa-jiwa banyak diselamatkan, dimenangkan. Atau saudara rindu tiba-tiba besuk teman yang sakit, ada teman-teman yang belum percaya Yesus, ya. Mari kita bergerak saatnya. Makanya kumpul di tempat ini, jangan ada yang lemah lagi. Saya tahu banyak yang susah, banyak yang lemah karena faktor ekonomi. Sehingga roh kita lemah lagi, ciut lagi. Termasuk saya juga ngaku, saudara. Ada banyak persoalan-persoalan dalam keluarga saya membuat saya tertekan. Tapi Tuhan bilang, masuk hadirat Tuhan, masuk ruang Maha Kudus. Saya tersungkur, saya menangis lagi. Kenapa? Tuhan, banyak sekali beban saya taruh di kaki Tuhan. Saya percaya kekuatan roh Tuhan berikan lagi, maju lagi, kuat lagi, dan sampai garis akhir. Kita belum garis akhir, Tuhan menunggu kita di garis akhir. Pada saat kita selesai dalam hidup ini, Tuhan bilang finish strong, selesaikan dengan kuat. Saudara ya, percaya ada selalu mujizat pertolongan. Di tengah padang gurun pun selalu ada mujizat Tuhan. Mari saudara doa masing-masing. Uji hati masing-masing. Jika ada dosa, kesalahan, apapun, minta ampun. Sehingga bukan jadi kutuk, bukan jadi sakit penyakit ini. Roti dan anggur yang merupakan tubuh darah Yesus pada saat kita doakan. Tetapi menjadi kekuatan roh, menjadi mujizat, menjadi kesembuhan, menjadi jalan keluar. Ada pertolongan, ada mujizat. Saudara doa dulu masing-masing. Sucikan, kuduskan Tuhan, layakkan kami bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih.
Ya saudara, angkat roti dan anggur. Bapa, di dalam nama Yesus, roti dan anggur ini pada saat kami doakan menjadi tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Yesus, roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus. Pada saat kami makan dan minum dengan cara yang layak, kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Ada kekuatan roh yang Tuhan berikan, ada sukacita yang Kau berikan, ada kekuatan dan juga kemenangan, di mana Engkau menang atas dosa dan maut. Kami juga Tuhan menang atas semua pergumulan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, pada saat kami makan dan minum, suatu hari kelak kami menjadi satu darah, satu tubuh bersama Yesus. Pada waktu Tuhan datang kedua kalinya, kami akan terangkat bersama Engkau. Mari saudara, kita sambut tubuh dan darah Yesus di dalam nama Yesus. Mari kita makan dan minum dalam nama Yesus. Menyala-nyala